Jadi buat apa lo punya banyak tapi lo nggak balance. Lari cepet dak buka cabang di mana-mana gitu. Sementara dia tuh keep on questioning ke gue. Ini apa sih yang dicari gitu? Kok kayaknya lari tapi nggak nyampe garis finish gitu loh. Kayak pusing sendiri, capek gitu loh. Padahal waktu itu gue pikir dengan gue bisa membesarkan ini, penjualan tinggi, gue bisa bikin lo bahagia gitu. Ternyata bukan itu yang dia cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung lo dengerinnya kapan, nontonnya kapan. Nah, kembali kita ketemu di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan hari ini gue udah kedatangan tamu yang juga luar biasa. Nggak hanya tamunya keren, tapi juga kita sebetulnya di rumahnya dia sekarang ini. Dan seperti yang mungkin lo udah nonton episode yang lalu, beberapa episode yang lalu bersama Ria Miranda, dan waktu episode itu lo juga lihat kan ada Mas Pandu juga di sebelahnya juga. Halo. Dan sekali lagi thank you. Sekarang habis kita tadi ngobrol sama Ria, kita juga pengen sebetulnya belajar banyak dari lo, Ndu. Iya, Li. So ya kita ngobrolin hidup lah, dan seperti oh by the way, jangan lupa juga buat lo semua yang haus ilmu, haus inspirasi, haus perubahan yang lebih baik, jangan lupa jangan cuma nonton tapi juga subscribe juga, like, share, dan komen juga di video ini. So anyway, kita langsung deh. Gue kenal lu udah lama. Apa kabar, Li? Kita sudah lama banget ya dari zaman kuliah. Dari sambil tadi ngobrol sama Ria juga. Sebetulnya gue juga banyak juga pengen gue tanya sama lo, tapi kan kita ada porsi masing-masing. Oke. So again, terima kasih juga sudah sekali lagi mengajak kita datang ke sini. Welcome to my home di garden ini. I love this. It's very nice. Suasananya asri banget. Dan lo emang suka desain ya, karena di rumah aja, jadi mainannya kita cari-cari aja ya di rumah lah yang bisa kita otak-atik gitu. Jadi ada suara burung sekarang, ada suara macam-macam gitu, biar lebih betah lah di rumah. Selama WFH ini lebih banyak waktu juga untuk ngerjain juga. Banget. Duh, gini, gua mau tanya langsung sama lo, bosnya belum, kita udah kenal udah lama gitu ya. Cuma setelah kita masing-masing lulus kuliah, terus kan kita menjalani karir masing-masing gitu kan. Kita masih berteman tapi kita punya karir yang berbeda gitu. Nah, gue mau tahu saat lo menjalani karir lo, nggak cuma sekarang gitu ya. Lo kan sekarang bisnis lo bersama Ria in fashion industry gitu. Dan sebelumnya apakah lo memang sudah punya ketertarikan juga dengan fashion in general, atau setelah ketemu Ria, or can you share gitu? Gue kan kuliah di Pajajaran tuh sebenarnya adalah anak pertanian ya, Lia. Dan sebenarnya pas waktu gue kuliah itu gue nggak into ke pertanian sih. Sebenarnya gue tuh pengen jadi anak ekonomi, gitu. Jadi tapi temen gue kan akhirnya banyak anak-anak ekonomi kan, dan orang mengira gue adalah anak ekonomi. Kenapa? Gue juga mengira lo anak ekonomi. Nah, justru ketika gue ngobrol sama anak ekonomi tuh wawasannya jauh lebih luas gitu loh. Dan ketika gue dulu kuliah, gue sempat bikin distro ya. Gue suka, basically gue suka sesuatu yang visual, grafis, desain gue suka. Jadi ketika kuliah, gue banyak melakukan hal yang berhubungan dengan itu, bikin majalah gratis gitu. Tapi setelah kuliah, kan biasanya dulu kita nggak punya pilihan ya, lo mau jadi apa, tergantung lo kerjanya di mana gitu. Nah, pas waktu itu kebetulan salah satu alumni Isaac juga udah kerja duluan, dan gue lagi mencari tim nih untuk masuk di marketing, dan gue masuk di situ. Waktu itu gue masuk di Tugu Insurance, di anak perusahaannya Pertamina. Jadi gue under alumni gitu. Jadi namanya Mas Ludi. Jadi dia yang memang mendirect gue untuk ngasih tahu bagaimana cara kerja di working professional life itu gimana gitu. Kerjaan apa nih? Gue nge-service anak perusahaan Pertamina untuk risk manajemennya gitu. Jadi risk management. Betul. Jadi gue keliling ke cabang-cabang Pertamina untuk melihat risk manajemennya, kasih risk insurance knowledge, jadi presentasi gitu. Jadi basically apa yang gue lakukan dulu di kampus, gue lakukan di kerja waktu itu. Gitu sih. Dan kemudian yang membawa lu sampai akhirnya ke dunia ini. Ke dunia ini? Panjang ya. Jadi ketika gue waktu masih di Tugu, terus gue kenal lah sama Ria.
dikenalin teman, which is anak Isaac juga gitu, si Jurman. Small world. Yes. Terus dikenalin, terus gue tahu dia anak Esmod, yang which is gue pikir, this is something interesting gitu kan. Gue balik lagi ke dunia yang dulu gue pernah jalanin di kampus. Gue ngobrol-ngobrol lebih dalam, terus gue lihat bagaimana brandingnya dia, bagaimana positioningnya dia. Dari situ gue banyak sekali lah diskusi sama dia untuk ngasih tahu, lo bagusnya gini, bagusnya gitu. Sambil PDKT waktu itu, gitu. Jadi modus ya. Jadi memang ever since gue ketemu sama Ria, dia memang masih scratch banget brandnya. Ketika gue ngobrol sama dia selama 1 tahun perkenalan tuh, diskusi kita tuh memang lebih banyak bicara tentang brand Ria Miranda ini gitu. Waktu itu 2010 ketika dia lagi memulai untuk bikin namanya Hijabers Community. Hijabers Community. The community that changed the whole industry of modest fashion yang jadi lebih bergairah, lebih baru gitu. Ya gue ada di situ gitu, bareng-bareng sama Ria gitu. Sempat jealous juga karena Ria sibuk banget di Hijabers Community itu, tapi setelah setahun menikah, gue jadi lebih banyak masuk ke manajemennya. Ternyata struktur organisasinya belum ada, targetnya nggak ada, planning ke depan nggak ada. Jadi Ria mendesain apa yang menurut dia bagus, suka desain, produksi, selesai gitu. Jadi planningnya nggak panjang lah gitu. Dan itu lu waktu itu masih sambil kerja di tempat lain juga? Iya. Jadi ini memang gue merasakan sekali yang namanya ketika menikah itu rezeki itu bisa double up gitu. Jadi gue menikah, gue resign dari Tugu, terus gue pindah ke Aeon Insurance yang dulu sponsorin MU. Masuk ke sana waktu itu ada kenaikan gaji lah ya. Maksudnya jadi memang menikah itu memang membuka pintu rezeki, it's true gitu. Jadi yang buat para jomblo-jomblo segeralah menikah ya. And then terus setelah setahun gue pikir kalau di broker insurance itu repetisi men. Jadi setelah setahun lo akan tanya lagi ke klien, ini udah mau renewal insurance-nya, ada lagi ya. Jadi kan gitu kan. Jadi gue ketemu lagi, aduh kayaknya kurang menantang nih gitu. Dan gue bilang gue mau ada yang mau gue kerjain bisnis sama istri gue resign dari situ. Nah begitu gue masuk ke industri entrepreneur itu banyak sekali tantangannya gitu. Yang memang beneran lo adalah orang yang mau ngerapihin hal-hal kecil gitu, Li. Dan lo terbiasa kerja di company yang udah rapi semuanya, tiba-tiba lo masuk ke perusahaan yang sebelumnya udah ada sistemnya, ada jalan gitu ya. Iya, Dan ini lo harus ngebuat sistemnya dan meyakinkan bahwa orang-orang harusnya begini, harusnya begitu, dan itu nggak mudah gitu. Karena orang-orang yang bekerja dulu di tempat Ria adalah ya memang belum pernah ada pengalaman untuk kerja di multinational company atau local company yang besar gitu. Jadi di situ proses as a leader untuk bisa nurturing the team di situ sih. Dan itu gua rasain sekitar 5 tahunan lah, cukup struggling gitu. Sekarang jadi di jalan Sekarang udah 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Tahun lalu gue 1 dekade. 1 dekade. Gila ya. Luar biasa. Dan itu dari lu nikah juga sudah berarti Gue nikah 2011 berarti 9 tahun tahun ini. 9 tahun. Ya. Oh ya pakai tadi setahun setelah itu lu nikah. Oke. Untungnya nikah Li ya. Iyalah. Terus men kalau saat lu memulai itu sistem berbeda bukan sistem berbeda ya, membangun sistem gitu kan ya. Apa yang menurut lu atau dari pengalaman lo yang paling lu inget tantangannya mungkin buat entrepreneur yang lain juga yang baru memulai, meskipun mungkin industri berbeda tapi kan mungkin ada tantangan yang serupa juga gitu. Ya, dulu gue memang bisa dibilang Ria Miranda dulu startup ya. Jadi susah untuk attract local potential fresh graduate untuk masuk ke perusahaan kita karena perusahaan Ria Miranda promising nggak, mereka lebih tertarik untuk ke multinational company lah gitu. Nah itu yang memang gua rasa mencari orang yang pinter, berpengalaman itu susah gitu. Sehingga effort gua untuk mengajarkan ke tim bagaimana cara gua bekerja itu jauh lebih challenging gitu. Itu yang memang menjadi tantangan sih. Dan itu nggak gampang untuk bisa nge-brainwash tim gue untuk bisa working face-nya tuh bisa sama gue. Dan gimana cara lu untuk nge-brainwash? Nge-brainwash lah itu. Iya. Gue paksa. Mungkin gue belajar dari Bob Sadino ya, almarhum. Bahwa memang di beberapa tahun pertama karyawan itu seperti murid, lo ajarin aja gitu. Mau terima mau enggak, lo kasih, lo cekokin terus.
Nanti di beberapa tahun kemudian lo ajak diskusi biar dia berpikir gitu kan. Setelah bisa berpikir, bisa berani untuk ngambil keputusan, dan lo berikan dia otoritas untuk melakukan itu semua gitu. Dan itu gue lakukan dalam waktu 10 tahun ini dan bisa kelihatan sekali bedanya. Dulu kalau ngelihat masalah tuh tim gue tuh kayak yang si ini sih yang nggak benar, si ini yang nggak benar gitu. Jadi dramanya terlalu banyak. Tapi sekarang orang tuh udah kayak misalnya udah terlalu banyak drama, stop deh. Solusinya nih apa nih untuk masalah ini nih? Jadi proses thinkingnya udah seperti itu. Hal kecil misalnya meeting gitu. Misalnya gue panggil ke ruangan saya gitu. Kalau dia nggak bawa buku gue gini, ngapain kamu mau kesini? Katanya diajak ngobrol. Kamu ingat apa yang mau saya omongin? Bawa buku gitu. Gue dulu segala gitu. Oke. Jadi sekarang misal gue cuma panggil dong, dia udah siap. Ntar Kak saya ambil buku dulu gitu. I see. Itu yang gue ngelihat ada ya perkembangannya gitu. Nah sekarang gue dulu ngerasa gini waktu zaman kuliah ya, gue ngeliat teman-teman gue masih bisa party, masih bisa kesana kesini gitu. Tapi gue lebih suka di organisasi. Gue lebih suka kalau pun weekend ya udah gue di rumah aja atau do something yang positif. Karena gue ngerasa dari kuliah dulu tuh gue harus lari. Sehingga ketika nanti orang baru lari tuh gue face-nya udah bisa santai atau bisa menikmati apa yang udah gue kejar. Itu berpengaruh ke cara kerja gue di Ria Miranda ini. Jadi gue tuh memang benar nge-push banget ke tim, proses kerjanya, cara kerjanya cepet gitu. Tapi gue ngerasa gini, gue sendiri nih yang lari, tim gue nggak siap untuk gue ajak lari. Jadi kayak gue lari tapi tim gue tuh terseok-seok gitu loh. Tapi gue biarin aja waktu itu ya, supaya mereka belajar. Ya tapi ada plus minusnya lah. Ada beberapa yang memang nggak kuat gitu. Ada beberapa yang jadi miskom. Seintens apa sih? Seintens kayak misalnya kalau misalnya gue kirim email 1 kali 24 jam lo harus respon. Either cuman oke, noted, nanti gue akan follow up gitu. Terus gue setiap gue kasih job desk, gue selalu nanyain udah sampai mana, kapan mau Kalau misalnya saat misalnya lebih dari 24 jam terus what happen? Kalau misalnya lebih dari 24 jam gak ada respon, gue panggil kita meeting bareng. Kenapa belum selesai? Menurut gue ini gue sendiri gue bisa untuk melakukan itu dalam waktu yang gue tentuin. Masalahnya apa di dia? It's about time management sih kalau di tim itu gitu, karena banyak sekali distraction-nya, ngobrol dan lain-lain gitu, sehingga ya tidak terbiasa proses kerjanya tuh yang gitu. Mungkin karena gue 7 tahun ya di kerja di perusahaan, terus setahun di multinasional tuh kelihatan sekali perbedaannya gitu. Apa yang pengalaman lo dari karir lo sebelumnya di mana lo bekerja di sebuah perusahaan yang sudah relatively sudah established, sistemnya sudah ada, lo bisa dibilang kasarnya tinggal ngejalanin sistem betul. Gitu kan. Sedangkan dia membangun sistem baru. Tapi pembelajaran apa yang bisa lo bawa dan yang kepake lah ya, dan apa yang nggak kepake juga gitu? Oh banyak ya. Ketika yang kepake dulu nih misalnya, yang kepake. Yang apa? Yang kepake. Lo harus ada personal touch-nya gitu. Gue dulu pernah di posisi di bawah yang disuruh fotokopi, disuruh apalah ngejilid dan lain-lain gitu. Tapi ketika gue disuruh, misalnya sekasar gue disuruh fotokopi itu gue bisa ngebaca apa sih ini tentang apa sih gitu kan. Gak cuma sekedar lo tukang fotokopi gitu. Karena dulu gue masuk di MT, jalur manajemen trainee, nggak gampang untuk masuk ke situ. Kebanyakan teman-teman gue adalah nggak mau untuk ngerjain hal-hal sepele. Karena gue MT man gitu, masa gue disuruh fotokopi gitu. Tapi buat gue itu adalah momen untuk gue bisa tahu di dalam tuh lagi ngapain gitu. Bos-bos gue tuh lagi ngurusin dokumen apa, jadi gue ngikutin semuanya. Jadi ketika dia lagi ngebahas ini, gue bisa ngasih pandangan yang kayak gitu-gitu. Gitu, jadi lebih ke mindset sih gitu. Dan itu yang kepake dan gue jalanin di tempat Ria Miranda sekarang gitu, bahwa tergantung tim gue, kalau misalnya mereka ngerasa tugasnya adalah hanya untuk QC atau hanya untuk QC itu quality control, atau hanya untuk ngejahit, dan mereka ngerasa tugasnya mereka atau job desk-nya mereka adalah nggak ada value-nya, itu salah banget gue bilang. Karena Ria Miranda ini sama seperti conveyor belt, jadi kalau misalnya ada satu part yang nggak jalan, kesana-sananya tuh nggak akan jalan gitu. Dan gue selalu ada satu cerita, ada 2 orang di kapal, dua-duanya dipanggil sama nahkodanya. Karena ada satu orang yang dia tuh kerja terus dia protes, kok yang di atas kerjanya santai-santai sih Pak gitu. Ya udah, dipanggil lah ke ruangannya, dimintain tolong cekin kondisi kapal secara keseluruhan.
Ya udah si A dan si B pergilah gitu kan. Si A langsung balik, lapor bos, lapor nakoda gitu. Dek aman. Terus kalau gitu bagaimana bagian dapur? Oh ya sebentar, saya balik dulu. Dia ke dapur lagi, balik lagi. Dapur aman bos, semuanya udah beres gitu. Kalau gitu bagaimana kebersihan kamar gitu? Oh sebentar, saya balik lagi, gitu lagi. Nah terus capek dong dia bolak-balik kan, capek. Saya istirahat dulu bos gitu. Tiba-tiba datang yang B, dia langsung laporin sedetail itu. Bos saya udah cekin di deck aman, di ini aman, di penumpang aman, semuanya happy. Saya sudah melakukan survei, ternyata tidak ada masalah, mesin-mesin aman, tidak ada yang bocor dan lain-lain. Terus si bosnya bilang ke A, you see the difference between yang lo kerjain sama yang dia kerjain. Kenapa dia bisa santai, kenapa lo bisa ngos-ngosan ini gitu kan. Dia langsung diam gitu. Ya berarti gue memang salah cara gue bekerja, sehingga memang gue kerja itu lebih pakai ke otot dibandingkan lebih pakai ke otak gitu sih. Dan itu gue sampaikan ke tim gue gitu, sehingga sekarang kalau mereka ngasih laporan tuh udah kayak sedetail itu, serigid itu, meskipun setelah serigid itu sama gue tetap aja ada salahnya gitu loh. Kok yang ini belum, kok yang itu belum. Jadi the feeling of never satisfied, never enough with your works itu harus dibangun dari Ada yang reaksi atau respon negatif nggak dari tim? Karena lo kan ini kan udah 9 tahun nih jalan Ria Miranda itu sudah 10 tahun. Nah, yang mungkin ada people come and go juga kan selama 10 tahun itu. Ada nggak orang yang nggak terima atau ya, reaksinya negatif lah dengan cara seperti itu? Alhamdulillah untuk kalau turnover karyawan gue cukup rendah ya, artinya jarang sekali tim gue yang keluar masuk. Ada beberapa, pasti ada momen ya ketika orang sudah bekerja cukup lama, ada momen bosennya dan pengen resign. Tapi gue balikin lagi, untuk certain people yang menurut gue dia key person, gue akan berusaha untuk mempertahankan dengan mengasih beberapa benefit, ngasih beberapa otoritas. Ternyata yang gue pelajarin adalah salary number sekian gitu. Ada beberapa hal yang buat mereka tuh menjadi sebuah matters, yaitu ketika dia bisa diskusi sama gue, bisa diajak ngobrol, itu penting buat dia. Terus ketika dia diberikan otoritas, kepercayaan untuk bisa memutuskan, itu lebih penting dibandingkan lo ngasih gue gaji gede. Gaji gede penting, tapi menurut dia yang penting berkah, yang penting cukup gitu. Gue bilang, oke, berarti gue harus memanusiakan tim gue gitu. Dan ya itu yang memang terjadi sih gitu. Kalau nggak kepake Du? Kalau yang nggak kepake ya, kasarnya nggak kepake lah ya gitu. Gue mencoba untuk mengimplementasi apa yang gue rasakan di multinational company. Untuk lo harus mandiri. Kayak misalnya dulu gue waktu di multinational company, gue sama bos gue tuh kayak, Mbak, aku mau diskusi dong. Menurut lo gimana? Menurut saya gini-gini. Ya udah lo pakai aja itu gitu. Sebenarnya gue tuh udah tahu jawabannya. Cuman gue pengen ngobrol sama lo. Gue pengen build personal relationship di luar kerjaan gitu. Jadi gue ngerasa kerja ke kantor, kerja, pulang, selesai. Kita nggak ada diskusi personal di luar kerjaan. Sementara kalau dulu yang sebelum di multinational company, gue ngerasa kangen gue ke kantor gitu. Karena ini family gue gitu. Gue menghabiskan waktu cukup lama hidup gue di kantor ini. Gue ada sebuah feeling of diterima, ketawa, nggak hanya ngebahas kerjaan gitu. Nah itu yang tidak bisa gue implementasikan di Ria Miranda, karena mostly karyawan gue adalah 60% perempuan. Perempuan suka ngobrol, banyak dramanya dulu gitu. Ya pelan-pelan gitu. Memang ke sana arahnya. Tapi sama karyawan yang 40%-nya ada connection yang lebih. Oh iya. Yang sama 40% itu kebanyakan laki-laki ya, Bapak-bapak. Bapak-bapak sih lebih ke disapa, itu juga udah senang. Sekedar cuma dielus aja, dipegang doang, gimana kabarnya gitu. Ini kerjanya gimana gitu. Keren, good job gitu. Buat dia tuh kayak something gitu. Itu yang gue pikir, masa sih gue cuma gitu doang bisa bikin senang orang gitu. Tapi ternyata it is gitu. Dan mungkin gue mau merevisi kata-kata gue sendiri, mungkin bukan nggak kepake tapi nggak bisa diaplikasikan sepenuhnya lah ya gitu ya. Tapi kan pasti ada pembelajaran juga pasti kan ya. Oke. Gue mau rewind balik jauh banget sekarang nih. Gue agak lompat-lompat nih. Jadi sambil kita santai aja berjalan. Nah, banyak juga kan tuh pasangan yang
masing-masing punya usaha tapi usahanya berbeda gitu. Oh iya. Nah, Iya. Lu memang memang tertarik juga sama this industry atau ya of course pasti faktor kita supporting satu sama lain sebagai pasangan pasti lah itu gue yakin. Cuma at the same time apakah emang lu nya sendiri passionate juga with this industry atau sebetulnya you wanna do something else gitu. Ya. Ini personal banget pertanyaan gue. Iya. tapi gue memang suka visual, gue suka sesuatu yang ini ya estetik gitu loh. Jadi fashion gue suka, tapi memang pertama-tama tuh karena ini adalah spesifik woman, spesifik ibu-ibu gitu kan. Pertama-tama tuh gue agak sedikit minder, makanya gue nggak mau terlalu tampil. Gue kerja di Ria Miranda gitu, karena lo kerja di mana bikin busana muslim gitu, bareng sama istri gitu. Kayaknya nggak keren buat gue. Tapi ternyata ada sisi lain yang gue lihat dan gue pelajari bahwa this market is unique dan gue nggak bisa nebak maunya ibu-ibu, market gue tuh mau kemana, mau apa, dan itu yang bikin gue tuh kayak setiap tahun tuh tidak ada yang namanya repetisi. Mungkin koleksi yang ini works, tapi tahun depan belum tentu, gue harus cari cara lain gitu. Tapi kalau misalnya dibilang gue tertarik atau enggak, gue tertarik. Bahkan gue sendiri melakukan research sendiri, misalnya gue buka WGSN untuk riset atau WGSN.com itu seperti riset tentang tren fashion ke depannya, warna dan lain-lain. Gue buka Pantene.com, trend color seperti apa. Kadang-kadang buka Vogue juga, ya kayak gitu-gitulah. Jadi gue juga mempelajari, gue tahu desainer luar. Oh Chanel lagi dipegang sama Karl Lagerfeld, terus Burberry berubah logo dan lain-lain itu gue pelajarin karena gue tertarik di situ. Jadi fashion is not about design, man. Fashion is about communication, about building image, about building active fashion. Jadi banyak sekali aspek yang bisa dilakukan di situ gitu. Dan seru gitu. Seru. Dan faktor satu tadi tidak repetitif. Ya. Dan juga menantang karena it keep changing gitu ya. Betul. Changing. Dan sekarang ke depannya what is it that you want to do? Banyak Li. Sekarang nih challenge Kita punya waktu kok. Challenge kita adalah setelah 10 tahun ini market modest fashion sudah mulai terlihat jenuh. Banyak brand yang melakukan hal yang sama. Misalnya gini, siluetnya mirip, semua bikin motif. Dari motif itu ada ceritanya, misalnya tentang Sumba, tentang bunga dan lain-lain gitu loh. Semuanya punya penyebutan nama loyal community, loyal customer-nya gitu. Bikin event di hotel dan lain-lain. Menurut gue, kok hampir sama semuanya melakukan hal yang sama gitu. Jadi gue jadi berpikir lagi inovasi apa yang harus gue lakukan gitu ya. Dan itu masih belum ketemu. Kayak memang masih terus mencari cara. Ketika gue lagi mikirin inovasi, tiba-tiba datang si corona ini kan, dan itu merubah semua rencana gue di tahun ini dan itu tadi keep changing yang sangat cepat itu sih yang bikin adrenalin tuh kayak nggak bisa tidur. Kayak gue juga mikirin kira-kira bulan depan gue bisa nggak ya untuk cover OPEX gue atau setidaknya untuk gaji. Walaupun dari segi financial management tim gue sih alhamdulillah bisa nahan ya untuk tidak awur-awuran sehingga kita cash-nya bisa ditahan gitu. Dan itu sangat kepake ketika cash flow itu sangat penting gitu. Ya udah alhamdulillah memang kita bisa menahan itulah jadi ada hikmahnya sih. Waktu lo baru mulai atau bahkan sampai sekarang gue yakin kan pasti dengan banyak tantangan dan banyaknya hal-hal yang tidak ketebak juga kadang-kadang di pasar fashion ini gitu ya. Lo bisa share nggak beberapa mungkin kegagalan yang menurut lo kayak yang paling berkesan lah gitu ya? Karena kenyataannya sekarang lu masih di sini, lu masih menjalankan bisnis ini, artinya you're still going gitu kan. Tapi gue yakin pasti ada naik turunnya semua bisnis gitu. Ada. Karena waktu itu gue adalah mungkin di tahun lalu ya 2018 ke 19 dan impactnya kerasa dari sekarang. Ketika waktu itu gue ngerasa Ria Miranda mau menjadi brand lifestyle. Lifestyle itu kita nggak cuma bikin baju muslim aja gitu loh.
lifestyle bisa macem-macem gitu. Sehingga di situ strateginya adalah product diversification. Kita bikin new product development. Dan waktu itu karena timnya belum ada, gue sendiri yang langsung turun tangan karena I'm passionate about it. Kita bikin Ria Miranda Living, kita bikin sepatu, kita bikin bedsheet, terus bikin parfum gitu ya. Macam-macam lah gitu. Gue melakukan itu seantusias itu tanpa gue koordinasiin ke tim. Gue lagi bikin A, B, C, D gitu. Kenapa? Karena gue ngeliat, tim gue lagi sibuk. Dan I think I can do it. I think I can handle it gitu. Sehingga waktu itu gue memang stres banget. Kayak banyak banget yang gue kerjain ya. Dan itu gue buat sendiri gitu. Gue tidak melakukan research, gue tidak melakukan, gue nggak nanya ke Ria ini bagus atau enggak. Karena gue pengen cepet gitu. Pokoknya pas annual show harus launching. Karena ini udah beberapa tahun yang lalu gagal. Maksudnya tidak jadi launching karena tidak ada yang ngerjain itu. Akhirnya gue turun tangan sendiri. Tapi karena tidak melakukan research, tidak melibatkan Ria sehingga tidak ada nyawanya di setiap produk baru itu. Akhirnya sekarang level overstocknya jadi banyak. Orang memang tidak melihat ini adalah karyanya Ria gitu. Gitu. Karena memang tidak ada touch-nya Ria di situ. Yang memang gue lakukan adalah cepat, yang penting ada, yang penting bisa launching gitu. Tapi ternyata market tidak terima gitu. Jadi akhirnya gue ditegur lah sama tim gitu. Next time kalau bikin produk baru, biar kita aja yang jalanin gitu. Ini kita udah kasih formulir buat Mas Pandu, kalau misalnya mau bikin produk baru, harus pakai ini ya, harus nurut gitu. Jadi jangan sampai gue mau bikin ini, gue bikin sendiri, tim di bawah nggak tahu apa-apa gitu. Itu pelajaran yang cost-nya sehingga sekarang tuh di gudang tuh kita cukup banyak dan menumpuk dan jadi PR. Tapi masih bisa dibeli dong? Masih bisa. Dan untungnya kan kalau fashion kan tidak basi ya. Tidak basi, kita tinggal tunggu kapan momentumnya dan lainnya sih gitu. Jadi kalau ada yang mau beli ya bisa juga kan? Bisa, nanti harga spesial buat pendengar yang di sini. Kalau yang saat awal-awal baru membangun tuh? Ketika awal-awal ngebangun itu mungkin prosesnya lebih trial and error nih. Jadi waktu itu kita berpindah ya dari bahan polosan. Dulu kan kita beli kainnya di Majestic, meteran gitu. Polosan, ya jenis kain ya sama gitu. Ternyata ketika kita pakai kain itu, brand lain juga pakai. Tidak ada ciri khasnya gitu buat kita. Sehingga waktu itu kita coba ke digital print. Nggak ada digital print. Kita ke pabrik untuk bisa nyetak kain kita sendiri. Tapi ada minimum quantity kan. Ya. Nggak cukup lah, dan mereka tuh kayak, siapa Ria Miranda, lo bisa kuantitinya sampai ribuan nih gitu, kalau nggak bisa lo balik lagi ntar gitu. Terus gue berpikir bagaimana caranya gue bisa balik lagi, atau gue berpikir gini, gue mau jadi gula biar semut yang datengin ke gue gitu, biar si vendor-vendor itu yang datengin ke kita. Caranya adalah gue memperbesar lini distribution channel, bentuklah partnership. Ya alhamdulillah karena Ria sebagai founder dari salah satu founder Hijabers Community, namanya jadi orang lebih banyak tahu juga. Kita konsisten untuk terus ikut fashion show di Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, sehingga orang tahu, oh Ria Miranda ada nih setiap tahun gitu. Jadi orang tahu, banyak yang nanyain kalau misalnya mau buka Ria Miranda di kota kita bisa nggak gitu. Nah di situ gue bikin modelnya bukan franchise tapi partnership. Jadi kayak when you become Ria Miranda partner is like part of our family. Jadi visi misinya harus sama. Bahwa di sini bukan cuma jualan baju, bisa rugi, bisa untung, kayak gitu-gitunya. Kayak kantor toko cabang toko gitu cabang. kah? Toko cabang tapi ya dia sebagai partner kita gitu. Jadi di manage sama dia sendiri dengan standar-standar tertentu ya, gitu. Betul. Nanti tinggal bagi hasil. Nah ketika buka cabang itu otomatis gue harus menambah quantity dong. Iya. Nambah quantity, tiba-tiba cukup nih gitu. Kontak dia si vendor itu, balik lagi loh gitu. Gimana, udah cukup belum? Berapa minimumnya gitu? Katakan 3.000, gue pesen 12.000. Wah, oke. Dari situ gue jalan. Ada rasa. Iya. Dari situ gue jalan. Terus, nah ketika lo udah menemukan satu selah atau satu momentum itu, ya benar memang ada beberapa yang datang nawarin gitu, kain, ini sama kita aja, nanti kita servisnya lebih bagus, kita bisa bikin inovasi dan lain-lain. Jadi kita sekarang tinggal nunggu datang, tapi kita bisa juga diskusi kita mau bikin kainnya seperti apa. Jadi lebih enak sih gitu. Jadi ya memang gitu, harus ada
turning point ketika lo mau menuju ke satu titik, lo harus kayak bikin quantum leap atau langkah yang memang beneran tinggi gitu. Tapi memang salahnya ketika gue nambah-nambah cabang itu kan gue lari tuh. Gue kayak dulu murah, misalnya ada yang mau buka, gue mau buka, gitu. Jadi gue okein semua dulu. Tapi nggak semuanya berjalan. Ada juga yang nggak bisa bayar. Ada juga yang tiba-tiba nggak bisa bayar nih gimana maksudnya? Jadi gue udah kirim barang, tapi dia ke cabang partner ini gitu ya? Ke kota itu, penjualan ada, tapi dia nggak transfer ke kita. Karena uangnya diputerin lagi untuk bisnis yang lain gitu. Gitu. Terus ya banyak yang kayak gitu. Ada beberapa. Main nakal lah gitu. Betul. Padahal ketika ketemu ngobrol sama orangnya kelihatannya kayak mana, kayak gitu-gitu. Gue percaya gitu. Tapi ternyata ketika lo mencampur uang lo untuk bisnis yang lain, itu akan screwed up gitu. Jadi ya itu memang ada pelajarannya lah. Dan akhirnya kita batasin. Dulu tuh setahun bisa sampai 3-4 cabang gitu buka. Tanpa gue visit ke kotanya. Jadi telepon bisa, WhatsApp-WhatsAppan, email-emailan, buka nanti bulan depan kita baru kesana ya gitu. Oh ini baru jadi gitu. Tapi kalau sekarang pokoknya buka dulu mikirnya yang penting buka dulu, yang penting menambah quantity itu dulu gitu. Nah itu juga ketika kita nambah quantity, tim produksi kan juga harus memikirkan itu. Nah itu juga ternyata gue waktu itu dilemanya adalah apakah gue membesarkan tim produksi gue sendiri atau gue cari pihak ketiga untuk membantu produksi, manufacture, garment. Akhirnya gue pilih opsi kedua karena Ria Miranda adalah perusahaan kreatif. Jadi biar fokus di kreatif, tapi untuk urusan produksi kita pakai partner lain gitu. Jadi nggak semuanya kita bisa dari hulu ke hilir. Itu kan ada tuh bisnis yang kalau bisa kita dari hulu ke hilir gitu, sampai pendanaan kita juga punya gitu. Tapi buat brand Ria Miranda biar kita lebih fokus di proses kreatifnya sih. It's very very interesting ya. Karena gue ini kan pribadi ini gue di bisnis yang atau sektor yang gue ya seperti lo bisa ngeliat pakaian gue ya ini terus jadi fashion ini Metallica aja terus ya mostly kalau nggak bajunya hitam putih abu-abu udah itu doang gue style gue. So it's not an industry yang gue emang familiar atau paham, makanya gue tiap kali ngobrol sama lo sama Ria juga gue selalu kayak denger dunia baru buat gue gitu. So it's very fascinating buat gue gitu. Tapi sekarang kalau gue lepas sedikit gitu ya dari soal bisnisnya itu sendiri, lu saat ini apakah lu sudah merasa this is my path gitu, personally gitu? Your path gitu, artinya lu memang you want kayaknya emang ini jalan gue gitu ya, di sektor ini atau di bidang ini gitu. Ini juga hasil diskusi gue sama Ria sih, kayak kekhawatiran, kegelisahan. Apakah yang kita lakukan ini memang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang memang diharapkan gitu. Terus gue berpikir, misalnya gue ngelihat ada teman-teman gue yang misalnya kerja di mining gitu kan, kayak duitnya banyak gitu kan. Apa gue harus pindah industri atau gue pindah ke properti gitu kan. Tapi ya makin banyak ngobrol sama Ria, makin ngobrol sama orang-orang juga. Sebenarnya lo bisa kerja dimanapun, tergantung niatnya mau dijadiin apa, dan bagaimana lo bisa menjadi impact ke orang lain gitu. Sebenarnya yang lo kejar kan ya masih muda lo, kalau bisa uang sebanyak-banyaknya gitu. Tapi makin di sini uang itu ya lo punya banyak uang tapi lo nggak bisa menikmati semua secara langsung gitu. Sementara banyak di luar sana yang memang kalau misalnya kita bisa bantu tuh value-nya tuh berbeda gitu. Sehingga buat gue apakah ini jalan hidup? Mungkin memang sudah jalannya dan jalannya gue sama Ria sebagai couple untuk bekerja sama bareng. Tapi jalan hidup yang mau gue pilih adalah dimanapun gue bekerja atau berkreasi itu bisa memberikan menjadi solusi di masyarakat, bisa menjadi memberikan kebaikan lah untuk orang-orang gitu, sehingga nanti ketika gue udah nggak ada tuh gue bisa dikenalnya sebagai apa gitu, kayak gitunya. Itu yang dimanapun bekerja apapun, yang penting kalau misalnya visi tujuan hidup lo adalah kesana, lo bisa mainin itu untuk mencapai tujuan itu. Jadi bukan tujuannya untuk lo besar sebagai fashion designer atau sebagai pengusaha garment, tapi ada roots-nya yang masih terus dibangun gitu sih.
gitu. Apa lo punya apa kalau ada prinsip-prinsip tertentu dalam lo baik lo menjalani hidup lo atau menjalani bisnis yang ada nggak yang lo pegang gitu? Dulu gue tuh orangnya memang yang penting kerja, yang penting terus berpikir gitu. Sementara kalau Ria tuh orang yang balance. Jadi buat apa lo punya banyak tapi lo nggak balance. Apalagi ketika udah punya anak ya. Jadi buat dia, Ria lah yang bisa ngerem gue waktu itu. Cuman gue suka lari cepet dak buka cabang di mana-mana gitu. Sementara Ria tuh keep on questioning ke gue. Ini apa sih yang dicari gitu? Kok kayaknya lari tapi nggak nyampe garis finish gitu loh. Kayak pusing sendiri, capek gitu loh. Itu gue pernah melalui proses yang itu. Sehingga sama Ria coba direm, coba healing sebentar, istirahat sebentar. Kita lihat lagi kita mau kemana, mau ngapain. Kamu nggak pernah nanya ke aku sih, aku maunya apa gitu. Jadi padahal waktu itu gue pikir dengan gue bisa membesarkan ini, penjualan tinggi, gue bisa bikin lo bahagia gitu. Ternyata bukan itu yang dia cari. Dan gue nggak pernah nanya. Sampai akhirnya pas kemarin 10 tahun itu kita memang beneran, gue nanya apakah gue sudah bikin lo puas untuk dari segi membesarkan perusahaan ini. Ternyata dia jawab enggak. Ternyata sebenarnya gue nggak meng-expect untuk sampai segini. Gue cuma meng-expect ini bisa memberikan impact positif ke orang lain gitu. Terus gue kan jadi kayak, oh berarti kita on a different path nih gitu. Gue yang ngejar sales, sementara dia yang pengen bisa lebih personal, lebih kayak gitu-gitunya. Ya udah dari situlah gue merubah komunikasi internal di tim, bahwa kita boleh punya target tapi target bukan priority kita gitu. Kita boleh punya aktivasi sebanyak mungkin, sekeren mungkin, tapi apa impactnya ke society? Jadi lebih digituin, lebih ditwistnya sehingga Ria sekarang bisa lebih, ya udah lebih senyum sih. Itu sih pentingnya mungkin. Asumsi, gue pikir gue bisa ngebahagiain lo. Asumsi. Ternyata bukan itu yang bisa bikin bahagia gitu. Itu sih yang. Dan nanya tadi tuh bilang. Dan nanya gitu, harus nanya gitu. Meskipun gue rasa kayaknya lo suka deh nih gitu, ternyata enggak. So tau. Yeah. We thought we know tapi ternyata enggak gitu ya. Ternyata enggak. Ya ternyata enggak gitu. Ternyata Ria juga kan cara berpikirnya berubah sih, memang berevolusi semakin dewasa, semakin ngelihat semua tuh bukan cuma dari satu sisi doang, karena dia orang yang sangat mikirin apa kata-kata orang. Gue kayak gini salah nggak ya gitu. Gue mau posting ini nanti impactnya apa ya ke orang gitu. Jadi sedetail itu gitu sih. Sementara kalau gue bodo amat gitu ya udah terserah ya, kalau suka boleh, kalau enggak ya tinggalin gitu. Tapi kalau dia bisa mungkin jangan melukai perasaan orang gitu. Lebih sensitif. Bukan lebih peka. Iya, lebih peka. Sensitif dalam arti peka gitu ya. Apalagi gue bukan cuma gue yakin juga yang lain yang nonton yang mendengarkan juga ingin belajar juga tadi prinsip tadi, apalagi sih yang lo pegang baik dalam bisnis tapi juga dalam hidup. Karena kalau kita bicara membangun usaha itu kan dari entrepreneur ke entrepreneur kadang punya sarannya beda-beda gitu loh. Iya, betul. Lo denger si A sarannya, oh lakukan B gitu kan. Terus tanya ke entrepreneur lain, bilang jangan lakukan B, lakukanlah C gitu. Ya pasti beda-beda ya. Tapi gue masuk ke sini tuh memang gue tidak ada mentor. Gue nggak ada orang yang biasa diajak diskusi. Apalagi sesama industri yang sama gitu. Karena ketika gue ngobrol itu buat mereka kayak lo mengusik-ngusik dapur gitu. Jadi sorry itu rahasia perusahaan, gue nggak bisa ngobrol sejauh itu gitu. Ada beberapa yang memang close seperti itu sehingga gue memang mencari tahu sendiri gitu. Bener nggak ya kayak gini, bener nggak ya caranya, bener nggak ya gue bikin kontrak untuk orang kalau membuka franchise Ria Miranda, bener nggak ya gini kontrak atau kerjasama yang bisa kita bangun untuk para vendor, karena ya vendor juga mesti tahu lah trik-triknya gitu. Tapi makin kesini setelah 10 tahun tuh gue ngerasain mungkin ada beberapa brand yang gue dulu di posisi itu gitu. Dan dulu gue di posisi itu tuh tidak ada teman ngobrol. Kan kadang ada yang bilang kalau when you're a leader you're a lonely journey yang jadi lo memang harus cari orang-orang yang memang senasib seperti lo gitu. Ya tahun lalu tuh gue memang ngebikin, nggak tahu dalam hati gue pengen banget bisa
sharing atau bisa berbagi apa yang bisa gue bagi gitu, karena mungkin setelah 10 tahun gue baru berani bilang ke orang bahwa ya memang Ria Miranda ini sebenarnya dua kepala. Sebenarnya bukan cuma Ria aja, ada gue yang di sisi yang lainnya untuk bisa ngebikin brand ini kuat untuk jalan maraton sampai 10 tahun gitu. Tapi memang image-nya Ria terus yang ditampilin. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba di tahun ini gue ditawarin di Indonesia Millennial Summit kalau nggak salah di Tribrata, terus jadi pembicara lah di situ. Terus dari situ terus tiba-tiba ada pandemi ini gitu. Pandemi ini ya banyak lah IG live, Zoom meeting, terus diundang ngobrol sana sini gitu. Terus gue pikir, I think ini doa gue yang terkabul gitu, karena ketika gue sharing dan gue ketemu banyak orang tuh kayak gue jadi bisa justru lebih banyak menyerap inspirasi gitu. Jadi ya itu sih yang gue ngerasain sih gitu. Kalau dari lu sendiri ada nggak sih role model tertentu, kita bicara pengusaha atau ya yang hidup di zaman kita lah ya gitu. Gue tuh bukan tipe yang ngefans satu itu terus gitu, tapi gue memang bisa ngeliat si ini kerennya, gue ambil bagian ininya, si ini kerennya. Siapa aja dan bagian apa? Siapa ya? Gue tuh nggak suka nggak hafal. Kayak even kayak lagu pun gue nggak tahu ini siapa yang nyanyi gitu. Tapi memang Metallica yang nyanyi. Hah? Metallica. Itu, iya. Siapa ya? Gue yang terakhir memang adalah Rene Suardono. Jauh sebelum dia hijrah, memang gue beli bukunya. Gue suka cara dia ngomong, seru gitu. Terus ketika dia hijrah, gue ngelihat, lo melakukan hal yang sama tapi misinya aja dirubah gitu. Masih melakukan communication, masih melakukan coaching, tapi cara pandangnya tuh jadi ada religiousnya gitu. Dan ketika waktu itu gue ketemu sama dia tuh gue minta tanda tangan gitu. Ini gue udah lama gitu, terus dan dia bukunya masih ada gitu. Itu salah satunya. Buku yang mana yang ada dua yang pokoknya yang warna hitam sama Your Career is Not. Ya, itu satu, sama ada yang warna hitam juga. Terus yang warna hitam itu yang bolak-balik itu ya kalau ya. Passion is nothing itu ya kalau nggak salah ya. Betul. Ya, itu buku keren juga tuh. Terus siapa lagi ya? Yang terakhir memang dari Pak Budi Isman. Gue ikut dia tuh udah lama ketika masih Business Map SBM namanya. Dan dari dia tuh ketika gue diskusi sama Pak Budi Isman, banyak sekali ide-ide gue yang justru dipertanyakan roots-nya apa, tujuannya apa, maunya di mana, maunya kemana. Jadi kalau gue biasanya memang ngebikin packagingnya dulu, tapi dalamnya ini belum ada gitu. Nah, jadi visualnya dulu gitu kan. Tapi tujuannya kemana, nanti arahnya kemana-mananya yang memang belum disiapin. Nah, jadi memang dari situ gue belajar untuk lebih kayak gitu sih, lebih tone down, lebih pelan-pelan, tapi ada step-stepnya kayak gitu. Kegagalan buat lo maknanya apa lu? Pelajaran ya. Kayak gue kemarin, misalnya yang kemarin gue gagal dalam menentukan quantity dalam produksi gitu. Oh ternyata nggak kayak gini harusnya, lo harus cari cara lain. Tapi gue tidak membuat gue untuk tidak melakukan keputusan itu. Gue waktu itu emang coba dulu, jalan dulu. Salahnya adalah memang tidak melakukan perhitungan gitu, sehingga over. Kalau misalnya gue dulu lebih hati-hati, lebih kayaknya gue nggak sepede itu untuk launch sebuah produk baru dengan quantity yang cukup banyak, mungkin daya serangnya bisa jauh lebih bagus gitu. Tapi tetap jalan. Tapi waktu itu gue pasti bisa lah nih. Kayaknya apapun nanti yang Ria Miranda bikin, orang pasti akan menyerap gitu. Gue sepede itu tanpa melakukan market research. Jadi tapi jangan terus jadi nggak jadi gitu. Jadi kegagalan itu baru lo tahu itu gagal kalau misalnya lo udah lo jalanin. Kalau misalnya lo nggak lo lakukan, lo nggak tahu apakah it works atau enggak. Jadi kegagalan itu ya proses lo menuju sukses. Nggak bisa lo nge-launching satu produk langsung habis 100% gitu, enggak. Dari 10 tahun perjalanan kita, setahun tuh bisa ada 5 koleksi. 5 tema koleksi, karena Spring Summer ada 2, Ramadan 1, Fall Winter ada 2. Belum kalau misalnya ada exclusive collection yang nyilip-nyilip tuh gitu. Jadi minimal setahun 5.
Berarti setahun udah ada 50 tema koleksi gitu. Dari 50 itu paling 20% yang orang masih gregetan untuk produksi lagi, sementara yang lainnya udah lupa. Jadi memang cuma 20%, sisanya ya udah nice to have gitu. Gitu. Jadi tapi kita jadi punya apa ya, punya data bahwa oh ternyata memang disukain orang tuh yang ini nggak usah gitu. Jadi kita punya satu buku yang kita sebut ada our best seller product gitu. Siluetnya ini, motifnya ini, warnanya ini gitu. Nanti kita ada tema misalnya pelangi, jadi pelangi kita ambil baju yang ini. Motifnya nanti peletakannya kayak gini. Gitu. Harganya yang ini udah diserap gitu. Jadilah produk baru gitu. Tanpa kita harus bikin lagi yang mana ya gitu. Gitu sih lebih enak gitu. Menarik banget, gue baru tahu bisa begitu. Hah? Gue baru tahu bisa begitu. Gue juga belajar dari Dior karena dia punya buku yang ya karena dia udah lama ya. Tapi dalam mengarsipkan dokumennya dia sangat bagus. Jadi ketika berganti kreatif director tinggal ngeliat bukunya. Oh dulu pernah dikeluarin ini, oke gue keluarin lagi tahun 80-an. Gue ambil desain-desain ini, gue bikin misalnya dengan motif yang baru atau bahan yang berbeda, warnanya berbeda. Itu udah bisa jadi satu koleksi baru dan orang akan tahu oh ini tuh balik lagi ke sini. It's about cycle. Gitu. Ya kadang style-style yang lama terus jadi Balik tren lagi gitu iya, kan iya, ya. iya. Fashion gitu sih. Gitu. Kalau dari tadi lu bilang kegagalan adalah pembelajaran gitu ya. Ada nggak momen ketika lu gagal itu yang ya lu merasa down banget gitu? And I'm not talking bisa dalam bisnis atau just in life in general gitu. Yang lo if you don't mind to share gitu maksudnya. Iya. Ini sih. Ya itu tadi gue pernah merasakan capek dalam menjalani ini gitu. Kayaknya gue capek ya. Kayaknya nggak ada passion, nggak ada gairah untuk besok bangun pagi terus ini. Kayak mengejar sesuatu yang gue juga nggak tahu apa yang gue kejar. Dan itu juga nggak tahu kenapa dan bagaimana itu bisa kepikiran gitu. Gitu tadi mungkin gue terlalu mengejar ke satu titik yang materialistik gitu, lebih ke angka, sehingga ya nggak akan pernah puas. Gue dapat 100 gue minta 200 terus aja gitu, sehingga si 100 ini yang tadinya gue 50 jadi 100 nggak gue nikmatin dan itu capek. Terus ketika gue nggak bisa balancing antara personal life dengan family life. Ya ketika lo udah berkeluarga, lo ada tanggung jawabnya di situ sebagai keluarga dan lain-lainnya. Jadi memang ada beberapa tahapan di anak gue yang memang gue skip. Padahal harusnya sebagai entrepreneur lo bisa mengatur itu semua gitu. Kan tujuan gue untuk menjadi entrepreneur waktu itu ketika anak pertama gue lahir. Gue pengen bisa lebih deket sama anak dan lain-lainnya. Tapi ternyata setelah berjalan, gue tuh kayak dihantui dengan bagaimana bisa menghidupi timnya nanti gitu loh. Lo harus bekerja keras, kalau enggak nanti tim lo jadi gitu-gitulah yang sehingga gue jadi melupakan tujuan awal kenapa gue cabut dari kantor dan entrepreneur gitu. Dan kejadian itu adalah ketika anak gue yang ketiga sakit terus dirawat. Ya udah di situ gue sama Ria tuh yang kayak kenapa ya, apa yang salah sama kita? Kayak kita baik-baik aja, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu datang terus ke gue, ya akhirnya ya memang buat gue ini nggak balance. Gue terlalu memikirkan angka, gue terlalu memikirkan progres perusahaan, tapi hal-hal yang tidak terlihat itulah yang tidak gue nikmatin, sehingga capek sendiri dan menurut gue itu jadi pelajaran hidup gitu. Jadi jangan sampai ke depannya gue kayak gitu lagi gitu sih. Dan itu yang membuat lo saat lo sempat merasa kehilang gairah tadi dan gimana lo bounce back-nya? Bounce back-nya gue shut down dulu. Jadi alhamdulillah ketika gue merasa seperti itu tuh tim itu udah berjalan. Jadi tanpa gue masuk ke kantor itu tim sudah bisa jalan, sudah bisa bikin keputusan dan lain-lain. Gue melakukan beberapa perjalanan traveling bareng sama Ria atau gue sendiri.
Dan di situ tuh gue ngerasa kayak banyak bertanya sama diri sendiri, mau ngapain, mau kemana, mau bagaimana. Atau ketika perjalanan itu gue justru jadi banyak ide-ide baru, inovasi ketemu banyak orang. Gue juga melakukan lintas industri, misalnya gue mencari pertemanan di sepeda atau mencari pertemanan dengan teman-teman arsitek, teman-teman grafis desain. Dari situ gue jadi lebih luas aja untuk ngelihat hal-hal yang sebenarnya ini bisa dikaitkan loh dengan brand Ria Miranda. Nah itu justru di situ jadi menarik juga ya gitu, nggak cuman ngurusin hal-hal itu aja gitu. Mungkin ya itu tipenya gue ya, kalau lo sudah repetisi, lo sudah melakukan hal yang sama, harusnya gue harus delegasikan ke orang lain. Sehingga gue bisa cari mainan baru untuk gue coba cari lagi adrenalinnya gitu. Jadi kayak mengalihkan perhatian juga in the way to recharge kembali gitu kan? Iya, kurang lebih gitu sih. Gitu. Dan ya I can see sekarang gairah itu kan ada gitu. Ada. Justru karena di rumah aja ya, jadi kayak so many things yang bisa di-planningkan. Karena lo di rumah lo nggak kemana-mana, lo beneran ngapain ya gitu kan. Gue bukan tipe orang yang main game gitu. Gue juga nggak suka yang ngotak-ngatik otomotif gitu loh. Jadi gue kalau misalnya bengong ya gue sketching, gue bikin fishbone pemikiran gitu, ide A, terus gue bisa kembangin kemana gitu. Justru tim gue yang kewalahan nih, aduh banyak banget jadi kerjaan gitu. Kayak gitu sih. Tadi lu sempat bilang lu pemikir gitu ya. Iya, suka. Kira-kira bisa dikaitin apa ya gitu. Apalagi gitu. Tapi sekarang lu jadi ngelihatnya kalau tadi yang material dan lu bilang sekarang bergeser. Jadi kedepannya brand as a brand itu Ria Miranda tuh mau jadi seperti apa, mau kemana gitu? Ya setelah gue punya visi misi yang baru itu, dan gue ngelihat dan tim juga melihat bahwa medianya itu bisa di luar dari selai baju gitu ya. Medianya bisa macam-macam. Misinya apa sih? Misinya kita adalah kita ingin menjadi perusahaan yang terus berkreasi, menghasilkan produk gaya hidup yang menginspirasi nilai-nilai kebaikan. Menginspirasi jadi nilai kebaikan. Produk tadi gaya hidup, lifestyle bukan tadi produk itu. baju muslim. Gitu. Produk gaya hidup itu yang kita komunikasikan, kita bikin bedsheet, kita bikin linen spray, terus macam-macam. Terus akhirnya sekarang kita yang gara-gara pandemi ini kita bikin koleksi pandemi gitu. Ria bikin bergo yang emang dipakai hanya untuk di rumah aja gitu. Karena gaya hidup orang sekarang di rumah. Gitu. Kita bikin bergo yang sesimpel itu. Terus akhirnya kita bikin, karena Ria sekarang lagi senang masak, kita bikin paket memasak ala Ria Miranda gitu. Jadi pakai dapat celemeknya, dapat bumbunya dan lain-lainnya. Dan itu kita pakai kain-kain yang memang sudah tidak digunakan lagi. Jadi sustainability-nya juga jalan di situ. Di situ sih yang jadi serunya, ternyata yang bisa kita kerjain tuh beyond fashion. As long as itu bisa menginspirasi nilai kebaikan, we do it gitu. Gitu sih. Menginspirasi nilai kebaikan. Ya. Dan gue pribadi terinspirasi, gue yakin semua yang nonton atau mungkin mendengarkan ini juga terinspirasi untuk nggak hanya menjadi lebih baik, tapi juga berbuat lebih banyak kebaikan kepada sesama juga. Ya. Bapak Pandu Rosadi, terima kasih banyak sudah membuka rumahnya untuk kita datang ke sini. Sama-sama. Dan juga membuka pikiran kita juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi tadi seru ya, sambil kita ngobrol ada suara burungnya kenceng banget nih. Biasanya nggak kayak gini nih, mungkin biar ngerasain suasana yang baru, ngobrol di luar gini. Ya memang begini hari-hari di rumah aja. Kita santai. Ya penting kita ya ada suara burung, suara alam, dan ada suara apapun itu yang penting, tapi intinya bisa tersampaikan, pembelajarannya bisa tersampaikan. Dan again terima kasih banyak. Ya. Dan salam juga buat Ria. Ya, nanti salam. Dan kita juga belajar banyak banget dari Ria dan dari lo, karena kayak tadi bilang lo atau gue melihatnya lo complementary gitu, saling melengkapi gitu. Iya. Dan dari keduanya, dari Ria maupun dari lo, belajar berbagai macam hal yang berbeda, tapi juga ada kelihatan ada benang merah juga gitu. Dan so it's really nice, and
gue yakin lo juga belajar banyak kan. Terima kasih banyak Ben, thank you so much. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa buat lo yang haus inspirasi perubahan lebih baik, subscribe, like, share, komen juga, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Mari.